Selamat pagi saya ucapkan shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, selamat datang di bulan November. Ini adalah minggu pertama dan saya percaya bahwa kebaikan dan kebajikan Tuhan selamanya menyertai saudara. Amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan selamat pagi dan puji Tuhan. Menyapa juga setiap daripada saudara yang menyaksikan secara online mengikuti kebaktian ini di Facebook Anugerah Ministries. Kami percaya bahwa suatu kali kelak pasti akan ada kesempatan di mana saudara kemungkinan apabila ada waktu datang di Jakarta, datang ke Storehouse dan bergabung bersama dengan kami setiap hari Minggu jam 10 pagi saudara. Amin. Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Haleluya. Kita memasuki satu serial yang baru saudara dengan judul yaitu Social Capital. Nah saya mau tanya terlebih dahulu kepada saudara. Kalau ada orang yang ngomong kepada saudara tentang capital atau modal, kira-kira dalam benak pikiran saudara yang terpampang dalam pikiran itu apa saudara? Coba keluarkan slide nomor 4. Capital, saudara, modal. Kira-kira dalam pikiran saudara kalau orang bilang capital itu artinya apa? Kebanyakan orang akan bilang tentang modal kerja. Jadi saudara kalau banyak orang berkata kalau saya tidak punya modal uang, maka artinya saya akan susah di dalam kehidupan ini. Betul saudara? Betul demikian? Salah saya katakan ya. Jadi saya percaya bahwa ternyata di dalam kehidupan ini yang namanya modal itu tidak saja yaitu yang berupa uang. Nah hari ini kita akan belajar bahwa ada salah satu modal yang luar biasa. Tetapi terlebih dahulu kita buka saudara bersama-sama dengan kita di kitab Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 22. Nah saudara yang ada di Anugerah Church, sekali lagi saya berterima kasih saudara datang ke tempat ini dan saya ingatkan bahwa misi daripada gereja kita di Anugerah Church adalah membangun keluarga anugerah untuk berdampak pada komunitas. Jadi dimanapun saudara berada, jangan lupa bahwa tujuan kita bergereja supaya setiap daripada kita boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui tindak tanduk kita. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus pasal yang kedua 19 sampai dengan ayat 22 siap baca. Bersama-sama saudara dengan suara yang keras tapi tanpa terburu-buru. Siap. 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, melalui ayat inilah kami berdua terinspirasi untuk membuat storehouse itu modelnya seperti ini saudara. Kalau saudara lihat daripada batu bata yang disusun di sini, coba lihat saudara ya. Saudara tahu nggak bahwa dipastikan hampir tidak ada satupun daripada batu bata ini yang bentuknya sama. Betul nggak ya? Kalau saudara mau tahu bahwa batu bata ini memang satu tidak ada yang sama, ukurannya nggak mungkin secara sampai mikron-mikron itu persis, tetapi ada 7 warna yang berbeda di sini. Kenapa saya tahu? Karena saya dan Pastor Debbie yang memilih daripada 7 warna ini saudara ya. Jadi kami terinspirasi daripada ayat Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22 ini, bahwa ternyata pada waktu Tuhan mengizinkan atau menginginkan kita untuk membuat satu gereja yang bernama Anugerah Church, saudara, kita menyadari bahwa gereja ini bukan tentang Pastor Daniel ataupun Pastor Debbie saja. Tetapi yaitu lebih penting daripada kami berdua adalah apa yang Tuhan kehendaki untuk setiap daripada kita yang berkumpul di tempat ini. Ada amin. Nah makanya saudara, setiap daripada kita, saya percaya bahwa setiap daripada kita memiliki background, latar belakang yang berbeda-beda. Baik daripada keluarga, suku, pendidikan saudara ya, dan kemudian kebudayaan, cara berpikir, kemudian preferences, apa yang saudara sukai dan apa yang tidak sukai. Tetapi satu saudara, kita harus sadar dan yakin bahwa hidup ini bukan tentang diri kita. Ada amin gak? Coba katakan kepada diri saudara sendiri, katakan bahwa hidup saya bukan tentang saya, tetapi tentang siapa saudara? Yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya kalau masing-masing daripada kita menyadari hal ini, maka saya percaya bahwa kita tidak lagi akan menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Selalu berpikir bahwa diriku paling penting. Diri saya atau keluargaku, ini yang paling utama, tidak ada yang lain. Semuanya tersentralkan kepada diri kita. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa satu-satunya yang harus menjadi pusat atau poros daripada kehidupan ini bukan seharusnya saudara, bukan seharusnya gereja ini, bukan seharusnya bisnis kita, tetapi nama Kristus Yesus, yaitu kebesaran Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rencanakan ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya, yang percaya katakan amin.
Nah puji Tuhan, saudara tadi saya katakan nanti berangkat daripada ayat ini, sekarang kita tahu bahwa rencana Tuhan itu sangat mulia. Yaitu Tuhan ingin menjadikan kita supaya kita tersusun rapi. Katakan tersusun rapi. Tersusun rapi itu karena apa? Ada order atau ada aturan, ada tatanan saudara. Nah di sini ayat kitab Efesus ini dengan jelas ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, namanya adalah Rasul Paulus. Dan bahkan dia berkata bahwa dia adalah sebagai master builder, dia adalah sebagai arsiteknya yang dipakai oleh Tuhan dengan dasarnya yaitu ada pengajaran para rasul, para nabi. Sekarang pada zaman modern ini kita tahu bukan cuma para rasul dan para nabi, tetapi juga ada tatanan daripada kenegaraan, tatanan budaya-budaya yang kita harus sesuaikan. Tetapi ingat, daripada apapun yang kita mau pelajari tidak boleh keluar dan melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan kita akan menjadi bait Allah yang kudus. Dan dikatakan di ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangun. Katakan saya turut dibangun. Menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga saudara, nama Tuhan ini akan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya yang ada di muka bumi. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Ada amin? Puji Tuhan. Coba lihat, tanyakan kepada kiri kanan saudara. Tanyakan, apakah kamu siap untuk dipakai oleh Tuhan? Siap? Haleluya. Saudara, tadi saya katakan bahwa satu-satunya modal itu bukan cuma uang. Saya masih mengingat pada waktu pertama kali saya belajar berbisnis setelah saya pulang dari kuliah. Tepatnya tahun 98. Saudara, tahukah Anda pada waktu itu kalau saudara seumuran saya atau lebih tua atau lebih dewasa daripada saya, saudara akan menyadari bahwa tahun-tahun itu bukanlah masa yang mudah untuk kita lalui pada saat itu. Hampir dipastikan semua bisnis waktu itu tutup atau kolaps atau berhenti minimal saudara ya. Sehingga tidak terlalu banyak hal-hal yang bisa diharapkan. Saudara, waktu itu kami berpikir seakan-akan, terutama saya ya, sayang sekali saya harus disekolahkan ke luar negeri. Toh saya nggak jadi apa-apa, saya pikir demikian saudara. Ada beberapa orang teman saya yang memang pada waktu krisis tetapi mereka justru meroket. Dan waktu itu teman-teman saya yang meroket saudara ya, tidak semuanya adalah lulusan luar negeri. Bahkan ada beberapa daripada mereka yang hanya lulusan lokal. Jadi pada waktu itu saya belajar, ternyata kita tidak boleh memandang remeh pendidikan daripada universitas lokal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, namun demikian kita tahu bahwa di dalam tengah-tengah kesukaran ekonomi yang kami harus hadapi, ada satu hal yang saya belajar, yaitu tentang nama baik. Saudara, saya sangat bangga dengan orang tua saya. Walaupun mereka bukan orang kaya, walaupun mereka tidak selalu menyediakan apa yang saya harapkan dan saya inginkan, tetapi saudara, seringkali pada waktu kami mengalami kesukaran di dalam bisnis, saya belajar satu hal, bahwa nama mereka itulah nama yang baik. Dan ini sangat selaras sekali dengan apa yang firman Tuhan katakan. Coba buka bersama dengan saya, kita lihat bersama-sama. Saudara, saya akan lebih cepat sedikit. Karena di minggu pertama ini saya harus menaruh fondasi dan saya harus memberikan pengertian daripada dua hal. Yang pertama tentang topik kita social capital, tetapi kemudian yang kedua nanti saya akan masuk yaitu tentang the power of community. Ya, jadi bear with me, saudara, saya berharap saudara belajar. Dan tahukah Anda bahwa ada rekaman-rekaman daripada kebaktian ini, saudara nanti bisa kalau nggak ngikuti dengan baik, saudara jangan lupa untuk pulang cek lagi di Facebook kita, Anugerah Ministries, atau saudara bisa subscribe nanti di channelnya YouTube Anugerah Ministries, karena semua khotbah-khotbah yang ada di sini dimasukkan di sana. Jadi kalau pengkhotbahnya ngomongnya misalnya terlalu cepat, nggak jelas, saudara nanti bisa pause, bisa catat, bisa pelajari kembali. Ulang berulang sehingga saudara ini akan terimpresi dengan baik dalam tubuh, jiwa, dan roh saudara. Ada amin? Ya, buka bersama dengan saya di dalam kitab Amsal. Kita lihat kitab Amsal bersama-sama saudara. Pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Haleluya, siap? Di sini firman Tuhan katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat 2, orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Ini yang saya pelajari sepanjang saya lulus kuliah 98, sekarang berarti udah berapa tahun nih ya? Udah 20 tahun. Saudara, saya 7 tahun pertama saya membangun satu bisnis yang walaupun tidak terlalu besar, tetapi saya percaya ini berdampak luas dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua, hampir dipastikan 14 tahun ini kami membangun pelayanan saudara dari nol. Nah, ini yang saya pelajari, nama baik ini sangat penting sekali. Tadi saya katakan bahwa bagaimana orang tua saya memberikan contoh yang baik. Sehingga pada waktu saya akan membuka satu koneksi bisnis atau misalnya menjalin satu relasi atau networking dengan orang-orang yang baru saja saya kenal. Saudara, tahukah Anda bahwa sampai dengan hari ini banyak orang akan ditentukan pasti akan memeriksa background Anda. Betul enggak?
Make sense nggak ini? Jadi apalagi pada zaman sekarang saudara, hampir dipastikan tidak ada sesuatu yang tersembunyi loh sekarang. Dampak positif daripada modernisme adalah semua segala sesuatu terbuka. Zaman dulu, saudara kalau misalnya saudara mau cari orang gak usah jauh-jauh luar negeri deh. Kalau saudara mau cari orang di Bogor aja susah. Siapa orang itu kan? Saya masih ingat pada waktu saya melakukan beberapa business trip saudara ya di awal-awal tahun saya. Kemana-mana saya pergi saudara tahu apa yang saya bawa pulang? Kalau saya nginep di hotel yang saya bawa pulang adalah Yellow Page. Pernah nggak melakukan itu? Ya, jadi ke hotel besar, ke hotel kecil, saudara kota besar, kota kecil, yang saya bawa pulang pasti Yellow Page setempat. Supaya apa? Supaya dari sana saya bisa melakukan cold calls. Saya bisa tahu kira-kira bisnis di sana itu kira-kira apa aja, siapa orang yang saya bisa hubungin. Karena apa? Resources sangat terbatas. Tetapi zaman sekarang coba deh. Kalau saudara pengen tahu kira-kira dunia berkata apa tentang dirimu, ketik namamu sendiri di Google. Apa yang keluar? Saudara akan kaget mendapati ada beberapa hal, kemungkinan saudara sangat populer banget. Banyak orang yang mention nama saudara pakai hashtag atau pakai akeong itu, mention namamu sehingga engkau akan semakin banyak impresi yang keluar di sosial media. Tetapi jangan heran pula, ternyata kemungkinan saudara tidak populer. Tetapi puji Tuhan, namun apapun yang terjadi pada zaman sekarang percayalah, akan semakin mudah untuk seseorang untuk mempelajari siapa diri kita, latar belakang kita, budaya kita, cara berpikir kita. Termasuk kalau saudara pada waktu kita tanggal muda kita ngapain, betul ya, tanggal setengah tua kita ngapain atau tanggal tua kita ngapain, karena akan terbentuk satu patron dalam algoritma yang sangat besar dalam mesin pencarian yang saudara sudah kenal, baik itu Google, Bing atau apapun juga yang saudara kenal. Percayakah engkau bahwa segala sesuatu hampir seperti yang di dalam firman Tuhan sudah katakan, tidak ada lagi yang tersembunyi. Jadi dengan demikian kita harus semakin mawas diri, karena ternyata apa? Kekayaan ini memang bukan cuma satu-satunya daripada uang. Ini yang saya pelajari saudara. Sehingga pada waktu kami bangun koneksi, ada beberapa orang mengatakan, oh saya tahu orang tua kamu. Dan orang tua kamu namanya baik. Sehingga mereka mau menjalani kerjasama, baik itu bisnis ataupun pelayanan bersama dengan saya. By the way sekarang Pastor Debbie dan Pastor Daniel kami full time dalam pelayanan dan kami tidak punya atau menjalankan bisnis apapun juga. Ya, saudara kenal ya, ngerti ya. Nah termasuk pada waktu kami membangun pelayanan itu tidak mudah. Apa yang saya ceritakan ini bukan saya mau menyombongkan diri bahwa saya lebih baik daripada siapapun juga. Tetapi percayalah saudara, kami sering menjalaninya. Bahwa nama baik itu harganya sangat mahal banget. Termasuk kalau saudara dan saya hari ini kita bisa menikmati fasilitas. Semua pelayanan anugerah ministries yang kita punya, termasuk pada waktu kita bisa beribadah di anugerah church di storehouse, termasuk live streaming ini saudara. Tahukah Anda bahwa ini bukan saja karena hasil jerih lelah kami. Tetapi karena Tuhan percayakan ada orang-orang yang melihat track record, nama baik dan etos kerja yang kami lakukan. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau hari ini saudara tidak dilahirkan dalam keluarga orang kaya, itu bukan berarti the end of the world bagi kehidupan saudara. Ada 7 capital versi daripada coach kita. Dan saya percaya ini sesuatu yang baik. Coba keluarkan slide-nya, beberapa slide sebelumnya. Haleluya, slide yang kelima. Coach kita sebelumnya, coach kita mengajarkan tentang satu konsep yang menarik sekali namanya the spine. Spine ini adalah tulang punggung. Saudara tahukah Anda yang namanya tulang punggung ini yang membuat saudara dan saya bisa tegak berdiri. Betul ya, kalau tulang punggung kita nggak usah semua saudara, kalau slip disc itu satu bagian daripada tulang itu, misalnya bahasa Indonesia apa ya melingsi itu ya, apa ya melingsi ya, terplecok atau melingsi saudara, orang Perancis bilang ya, maafkan kosakata saya ya. Jadi saudara akan dipastikan saudara nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nggak usah slip disc deh. Saudara salah tidur aja sehingga tulang belakang saudara memar. Saudara akan dipastikan saudara hari itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Pernah ngalami? Saudara ya, kalau saya pergi ke pelayanan misi, saudara ya, pergi ke tempat-tempat atau nginap di tempat-tempat yang sangat sederhana. Kadang-kadang saudara sekarang ini semakin tua, saya semakin rewel harus dipastikan. Kalau dulu pada waktu saya zaman kenal Pak Hendru saudara ya, saya pernah disiapin sebuah hotel, ini saya nggak pernah cerita nih, dengar baik-baik nih Pak Hendru. Ya, disiapin di sebuah hotel penginapan yang sederhana, dibedakan antara pembicara dan penerjemah. Saya kan cuma penerjemah saudara ya. Jadi kalau kelasnya pembicara itu kamarnya VIP, terus kemudian kalau kelasnya penerjemah ya kamar yang sederhana lah gitu saudara. Nah di kamar itu,
Ranjangnya itu saya lihat banget bahwa ranjangnya itu ngelekuk gini saudara. Bengkok. Ya namanya menderita bagi Kristus ya, saya harus bersuka gitu. Saya waktu itu diajari bahwa apalagi ada firman Tuhan mengatakan kamu kalau diterima di satu rumah orang tidak boleh berpindah-pindah, kamu harus stay di sana ya sampai dengan kamu pelayanan selesai. Ya, saya tidurlah 3 hari di sana. Saudara tahu dampak dari 3 hari itu hampir 1 tahun tulang belakang saya sakit. Hampir 1 tahun saudara, 1,5 tahun kira-kira. Jadi mulai saat itu saya belajar, jadi saya sekarang semakin lama semakin rewel. Kalau ada penginapan-penginapan yang memang saya disediakan tidak baik, saya bilang maaf, saya nggak bisa nginep di sini, saya bayar sendiri nggak apa-apa. Saudara ya, jadi seperti itu. Jadi maafkan saya kalau misalnya bagi saudara saya kurang alkitabiah, tetapi saya mempelajari firman Tuhan bahwa saya harus belajar untuk mengasihi diri saya sendiri supaya health and healingnya itu tidak terlupakan. Ada amin nggak? Puji Tuhan saudara ya. Jadi dari konsep the spine ini kita dapat belajar slide berikutnya ada 7 hal yang dapat menjadi modal dasar kehidupan kita. Saya nggak ngikutin arti daripada the spine karena cukup membingungkan bagi saudara yang melihat. Yang pertama kita punya waktu. Waktu ini adalah modal yang sangat luar biasa. Saudara punya kekayaan tapi nggak punya waktu percuma, sama aja. Saudara punya uang 1 miliar atau punya uang 100 juta, kalau mau jadi 1 miliar ada beberapa hal. Saudara investasikan, saudara depositokan. Dan 2 hal ini perlu yang namanya waktu. Kalau nggak ada waktu, uangmu nggak bakal pernah jadi 100 daripada 100 juta jadi 1 miliar, nggak bakal pernah. Betul saudara? Yang kedua yaitu manusianya, yaitu saudara dan saya, termasuk orang-orang sekeliling kita. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Amsal mengatakan, ayatnya memang tidak ada, bahwa kerumunanmu ini akan menunjukkan kualitas kehidupanmu. Saya sudah pernah memberikan satu contoh di kebaktian Anugerah Church, saudara, di Anugerah Fellowship. 2 minggu yang silam pada waktu ada 7 dokter datang ke tempat ini, yang mereka yang saya bawa ke Palu. Saudara, sejak kumpul dengan mereka, banyak orang manggil saya sekarang dokter. Tanpa mereka tahu pendidikan kedokteran saya di mana. Saudara ya, mungkin bahkan kebanyakan cuma salah ngomong. Mereka nggak panggil saya Pak, mereka nggak panggil saya Pastor, mereka panggil saya punya sebutan baru Dok. Gitu saudara ya, yang terpendekkan daripada kata-kata dokter. Jadi dengan ini saudara bisa bayangkan kalau saya kumpul dengan pemabuk, saya dikira apa saudara? Kalau saya kumpul dengan penjudi atau penzina, saya dikira apa? Makanya ini yang firman Tuhan katakan, salah satu modal besar termasuk adalah menjadi manusia yang baik. Ini berbicara tentang nama baik yang tadi ayatnya sudah kita baca. Yang ketiga tidak dapat dipungkiri bahwa kita harus belajar tentang uang, dan di gereja ini saudara sudah belajar. Yang keempat ini penting banget, kerohanian ini bukan cuma berbicara tentang bagaimana saudara fasih untuk membuka ayat. Ada orang yang mengatakan you cough Hebrew and you sneeze Greek, saudara ya. Bersinnya aja bahasa Ibrani, kemudian saudara cegukannya itu bahasa Greka. Ya, tetapi itu tidak menjamin bahwa kerohanian saudara benar. Kerohanian yang benar itu artinya saudara memiliki hubungan yang intim, hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga saudara akan tahu caranya bagaimana membawa turun hubungan yang benar itu supaya saudara bisa berelasi dengan baik, ada perwujudan atau perbuatan baik yang saudara harus lakukan. Yang percaya katakan amin. Termasuk diantaranya adalah bagaimana menjaga kesehatan jasmani. Bagaimana saudara dituntut untuk sekolah dan belajar. Dan belajar ini bukan cuma di sekolah, tetapi termasuk misalnya kita belajar bahasa Hebrew daripada profesor kita namanya siapa? Pak Kus, saudara ya. Belum tentu, saya tidak tahu latar belakang pendidikan Pak Kus, tetapi begitu dia ngajar saya sebut dia profesor, saudara ya. Bayangkan kalau dia ngajarkan hal yang buruk. Enggak mungkin orang sebut dia profesor, betul enggak ya? Termasuk saudara kesehatan jiwani atau emosi. Ini yang sangat penting banget. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah berhasil, baik dalam bisnis ataupun pelayanan, tetapi emosi mereka buruk sekali. Bagaimana mereka menjadi seperti bom waktu yang siap meledak. Ada amin? Jadi satu-satunya saudara, mari kita mengerti dengan baik. Kalau hari ini saudara dan saya tidak dilahirkan dari keluarga orang kaya, saya katakan bahwa masih ada harapan. Ada amin? Siapa anak orang kaya di sini? Anak orang kaya kira-kira cuman antara 1-3%. Mereka yang very comfortable, bahkan bisa dibilang crazy rich people, saudara ya, atau old money. Nah, bagaimana dengan 97%? Ya saya dan saudara. Ya, berapa persen pun ini bukan yang terpenting, tetapi yang ada satu kabar baik yang saya mau bawa kepada saudara dan saya semua pada hari ini, termasuk Anda yang menyaksikan, bahwa kalaupun Anda dan saya tidak dilahirkan dalam keluarga orang kaya,
ada kabar baik. Karena Tuhan kita hidup, Dia adalah Alfa dan Omega. Pada waktu kita sudah diselamatkan, kita menerima kebangkitannya, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk merubah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat kabar baik yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Haleluya. Siap belajar? Sekarang ya kita akan fokus pada bulan ini, yaitu tentang next slide, yaitu tentang kehidupan sosial atau social capital. Untuk kita belajar daripada social capital, saudara, kita harus tahu dulu bentuk daripada apakah dampak buruk daripada modernisme. Dampak buruk daripada modernisme ini saya katakan ada beberapa hal. Kita tahu saudara bahwa tadi saya sebutkan salah satu keuntungan daripada modernisme adalah teknologi semakin lama semakin cepat. Saudara ya, sekarang kita kalau punya teman atau keluarga yang ada termasuk di mana? Di Cirebon gitu ya, atau di Surabaya, atau kemarin saya misalnya pergi pelayanan ke Palembang, saudara, dengan cepat saya misalnya bisa hubungan dengan anak saya atau dengan istri saya, ya. Tetapi ada banyak sekali hal-hal yang negatif yang terbentuk daripada modernisme. Yang terutama yaitu adalah diskoneksi. Ini berbahaya banget, saudara. Karena daripada diskoneksi ini, kalau kita punya sosial media, kita pikir teman kita banyak. Kita bisa nge-like daripada komentar mereka, masakan mereka, olahraga mereka, ulang tahun mereka. Tetapi tetap saja mereka itu sebenarnya, saya tidak tahu dengan saudara, pertemanan saya di Facebook beberapa kira-kira 2 tahun yang lalu itu saya pengen kejar 5.000, saya buka akun kedua, saya pikir gila kalau dikejar ini. Karena apa? Yang saya kenal mungkin cuma 10%. 500 daripada 5.000 orang. Buat apa, saudara? Jadi makanya saya nggak ngejar lagi karena sekarang ini tujuannya adalah banyak orang mau kelihatan baik di sosial media, tetapi kebenarannya adalah mereka terdiskoneksi dengan lingkungan yang terdekat daripada kehidupan mereka, seperti keluarga misalnya. Berapa banyak orang-orang yang bisa berhahaha sama teman baik mereka di sosial media, tetapi sama suami, sama istrinya nggak ngomong. Coba pikirkan hal itu, saudara. Kemudian yang kedua, individualisme meningkat. Ini hasilnya. Ketiga, egois. Semakin lama di zaman akhir, saudara, ada banyak ayat kita nggak bisa keluarkan satu persatu. Di zaman akhir orang semakin lama akan semakin jahat, semakin lama akan semakin egois, saudara. Ini yang dikatakan bentuk daripada modernisme. Kemudian berikutnya adalah kesepian. Makanya sangat penting sekali untuk saudara belajar tentang social capital pada bulan ini supaya saudara mengerti dengan baik caranya mengatur aset. Salah satu aset terbesar kehidupan saudara adalah kehidupan sosial saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, kemudian berikutnya, tadi saya katakan punya teman banyak tetapi tidak terkoneksi dengan baik. Karena mereka cuma semu. Karena pada zaman ini kalau saudara nggak suka dengan seseorang, dengan gampang saudara bisa apakan? Blok. Saudara langsung pilih untuk terdiskoneksi dengan orang itu. Nggak ada, lu nggak apa-apa kok. Gua masih tetap hidup. Emang lu siapa? Lu pikirin deh. Lu siapa? Lu berani koreksi saya. Lu berani tegur saya. Langsung blok. Udah kita terdiskoneksi. Betul nggak? WhatsApp di blok, saudara ya. Kemudian Instagram di blok. Dan ini berhati-hati para orang tua. Saya suatu kali dikasih tahu oleh teman saya. Anak kamu kok postingnya kayak gini sih? Enggak tahu tuh, enggak apa-apa anak saya tuh. Ternyata saudara pada waktu dicek, ternyata anak saya blok kami berdua dari sosial medianya. Jadi berhati-hati nih saudara. Ya, saya langsung bilang, buka sekarang. Wah, ketahuan semua saudara ya. Jadi para orang tua coba lihat dirimu, makanya kalau anakmu posting sebenarnya tidak perlu selalu dikomentari. Karena salah satu yang bisa digunakan secara efektif dalam sosial media adalah gunakan sosial media anakmu untuk supaya saudara bisa jadikan itu sebagai spion kondisi kehidupan saudara. Ya. Jadi dengan itu saudara akan tahu bagaimana caranya supaya mengerti pemikiran mereka, memikir hati mereka, dan yakinkan supaya dirimu tidak terblok atau tidak kena akun palsu anak saudara. Amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Mau belajar dengan baik? Haleluya. Saudara, having friends, tadi saya katakan bahwa punya teman ini adalah sepertinya punya harta karun. Nah, saya ajarkan hal yang sama kepada putri kami yang baru sekolah atau pindah ke Singapura. Saya katakan gini, dan ini untuk setiap daripada saudara. Ini belajar dari pengalaman kita semua saudara. Kita juga baca daripada beberapa artikel dan buku. Saudara, kami masih ingat pada waktu kami baru pindah ke kota Jakarta. Salah satu hal yang tersukar adalah tidak punya teman.
ya. Biasanya kalau kami tinggal di kota kami, asal kami yang lebih kecil, saudara pasti, saya mau tanya dulu, berapa banyak pendatang di sini? Angkat tangan. Yang tidak dilahirkan, tidak dibesarkan di Jakarta, angkat tangan. Hampir semua ya, saudara ya, lebih dari 60% nih ya. Saudara pasti mengerti apa yang saya katakan, kalian pasti bisa relate. Biasanya kalau tinggal di kota kecil, itu mau kemana-mana kenal. Ya, kadang-kadang nonton bioskop pun, loh, oh di sini gitu ya. Kadang-kadang kita habis ke tempat-tempat yang miring-miring, enggak bener, loh ada orang, jadi kita malu saudara. Ya, tapi pindah ke Jakarta, 1,5 tahun pertama enggak ada satupun undangan orang kawin datang ke kita saudara. Enggak ada yang kenal. Mau potong rambut di mana juga bingung, saudara ya. Mau cabut gigi atau benerin gigi di mana juga enggak tahu gitu. Kemudian mau pengen makan ini enggak ada, pengen makan itu enggak ada. Bukan enggak ada, tapi kami enggak tahu. Ya, beda dengan sekarang. Karena dengan sekarang saya pergi ke satu daerah misalnya, kemarin saya pergi ke Palembang saudara, dan saudara tahu makanan khas Palembang itu apa kan? Dan saya bisa cek saudara ya, ada tempat yang terbaik di mana untuk beli makanan itu, dan saya bisa beli saudara ya. Nah, kalau saudara mau tahu makanannya apa, saudara nanti pergi ke resto sebelah. Nah, di sana itu saudara ya. Puji Tuhan. Nah, jadi percayalah, punya teman itu bagaikan punya harta. Setuju enggak? Tapi teman macam apakah yang kamu punya? Makanya kalau saudara pergi ke satu daerah, ini disarankan 14 hari pertama itu matters. 14 hari pertama ini akan menunjukkan apakah saudara akan bertemu dengan orang-orang yang benar. Dan mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan hidupmu akan beres atau tidak beres. Makanya pada waktu kami nganterin anak kami kuliah, kami gak cepat-cepat pulang. Kami bantu dia untuk establish network. Ini tugas kita sebagai orang tua, nggak bisa dilepas gitu aja, saudara. Ada amin nggak? Ya, jadi bukain slide berikutnya. Makanya punya teman itu sama seperti mata air. Ya, kalau saudara pergi ke satu daerah, saudara ya, ini foto saya memang ambil dari internet. Tetapi kalau saya pergi ke Wetubu, saudara, saya lagi trekking sama Pak Slamet sama beberapa orang yang lain di sana. Kalau air minum saya habis, saya bisa pastikan, saya berani kok minum air dari sungai, saya berani dan saya pernah. Perut saya sangat sensitif. Kadang-kadang minum sesuatu saya bisa ke kamar mandi puluhan kali saudara. Tetapi minum air di sungai, saya harus pastikan bahwa airnya jernih, banyak batu-batuan dan mengalir. Saya mau minum dan saya sebelum minum saya harus tengok dulu ada orang jongkok nggak di sana. Jangan-jangan kelihatannya bersih tapi di ujung sana ada orang jongkok, ya sama aja saudara. Lu ngerti nggak? You ngerti nggak saudara? Ya jadi harus pastikan dulu ada orang jongkok nggak di sana. Jadi mata air ini saya ibaratkan pertemanan yang saudara bisa buat itu ibaratnya mata air. Karena pada waktu engkau mendapatkan teman yang tepat, saudara nggak lagi kesepian kan? Saudara nggak lagi kekeringan kan? Mau kemana-mana nggak lagi bete semuanya sendiri. Atau beberapa anak mas ini lagi diuji nih, mereka tinggal di sebuah compound saudara ya, 2 kamar. Dan punya slogan LGLG saudara. Tahu nggak LGLG itu apa? Lu lagi gitu. Jadi kita berharap dari social capital ini akan membantu mereka untuk memuaskan luasan mereka saudara ya. Berhati-hati saudara, karena beberapa orang teman yang memang baik. Beberapa orang teman baik. Tetapi belum tentu mereka teman yang benar. Betul ya? Makanya sangat beruntung sekali kalau hari ini saudara bisa punya sumber mata air. Sumber pertemanan itu. You'll never know, saudara tidak akan pernah tahu hasilnya untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi ke depan apa. Ada beberapa orang daripada teman-teman saya yang masih dari kuliah, dari SMA, dari SMP saudara, dari SD bahkan itu menjadi sampai sekarang sahabat baik kami, sahabat baik saya, dan saya masih lakukan beberapa hal. Contohnya salah satu saudara pengen tahu, Pastor Debbie, teman SD saya ini saudara. Kalau kalian nggak pernah tahu tentang percintaan kami, saya kenal Pastor Debbie ini sejak kelas 5 SD, saudara. Bayangin, saya SD satu sekolah dengan dia, SMP satu sekolah, SMA satu sekolah, saudara ya. Sampai teman baik banget, dan bahkan kami, nanti saya akan ceritakan ini masuk daripada bagian the power of community, or the power of love rather, saudara ya. Jadi kami bisa saling menegur, kami bisa saling mengkoreksi dengan baik tanpa takut untuk misalnya merasa bahwa orang itu punya niat yang buruk kepada kami. Nah makanya betapa beruntungnya kalau saudara pada kesempatan musim kehidupanmu, saudara bisa menemukan bukan cuma 1 mata air tetapi 2 mata air.
Dan mata air seringkali modelnya tidak selalu sama, bisa seperti ini. Saudara, kalau ini biasanya sudah dikasih pipa atau bambu, saudara, dari sumbernya kemudian ngalir ke sana. Kemudian atau kedua, sumber mata air kedua, slide berikutnya, bisa juga berupa sesuatu yang tampaknya tidak terlalu indah. Sumur, betul ya? Jadi hari ini kami lagi bangun sebuah gereja di Lampung, saudara ya. Dan gereja di Lampung itu, Pendeta Suwito itu keren banget saudara ya. Satu hal yang dia lakukan pada waktu sebelum mau bangun gereja, dia kirimkan videonya ke saya sayang kita nggak punya waktu untuk ngelihat saudara ya. Yang dia lakukan pertama kali adalah buka sumur dulu. Saudara, dengan ilmunya yang luar biasa, kalau orang nggak ngerti ini mungkin dipikir ilmu sakti mandraguna gitu saudara. Padahal ini technical banget, ini scientific banget. Dia pakai pendulum saudara, pendulum. Dan dia bisa temukan sumber airnya di mana, kira-kira berapa meter ngebornya, dan 90% itu akurat. Luar biasa banget ya. Jadi buka dulu sumber airmu, buka dulu pertemananmu, buka dirimu, saudara. Dan jangan engkau pikir kalau satu teman itu cukup. Ada amin. Ya, jadi inilah yang perlu kita lakukan, karena having a good social capital of life, ini akan membawa benefits yang sangat banyak di dalam kehidupan saudara. Jangan-jangan daripada beberapa temanmu, nanti saudara akan menemukan salah satu investor terbesar saudara. You'll never know. Beberapa daripada teman baik saudara, daripada sumur yang sudah lupakan, tetapi karena nama baik, suatu kali mengalami perjumpaan divine appointment dengan Tuhan, mungkin saja mereka akan menjadi kongsi dagangmu yang paling gede. Investor yang sudah kenal engkau bertahun-tahun, yang tidak lagi perlu melihat fakta, angka-angka daripada due diligence yang ada. Wow. Katakan wow. Jadi betapa beruntungnya banget pada waktu kita mengerti daripada aspek social capital ini, dan kita akan melihat nanti daripada konteksnya kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekarang saya akan masuk kepada subtopik, yaitu the power of community. Saudara, salah satu tujuan daripada community, saya akan katakan ada 5. Dan saya tahu mestinya lebih banyak daripada 5, tetapi karena waktu saya coba untuk filter, saya saring, ada 5 saudara ya. Dan salah satu tujuannya kita harus coba lakukan untuk diterapkan di Anugerah Church. Mau nggak? Coba lihat kiri kanan saudara, jangan-jangan nanti itu adalah investor terbesar saudara. Jadi coba perlakukan mereka dengan lebih baik mulai hari ini. Ya, kalau itu adalah investor terbesarmu, what do you do? Saudara, ya, saudara akan bukain pintu, ya, saudara akan hargai mereka dengan lebih baik, betul? Amin, saudara. Atau mungkin juga mereka akan menjadi salah satu direktur utama saudara, you'll never know. Atau menjadi church leader saudara, atau menjadi cell group leader saudara, atau menjadi calon pasangan hidupmu seperti saya sama Pastor Debbie. You'll never know, amin saudara. Saya masih ingat pertama kali saya kelas 5 SD, ada seorang gadis kecil mungil, saudara ya. Duduk di depan saya dan itulah dia. Praise the Lord. Amin. The power of community ada 5 saudara. Saudara siap belajar lebih dalam lagi ya, puji Tuhan. Yang pertama, ikuti saya. Dengan adanya community yang benar, kita bisa saling peduli. Kepedulian ini sangat penting sekali, saudara sekalian, karena pada waktu kita peduli, kita harus tahu bahwa orang tidak akan ngurus atau peduli seberapa banyak hartamu, atau kalau misalnya orang pengen tahu harta saudara, mereka akan cuman manipulate saudara. Mereka nggak akan peduli berapa banyak pengetahuanmu sampai mereka tahu betapa pedulinya saudara terhadap diri mereka. Nah makanya untuk mengcounter daripada modernisme, di mana tadi saya katakan terdiskoneksi tadi, maka kekuatan daripada community atau komunitas atau communal adalah kita menjadi saling terkoneksi. Dengan kepedulian ini, maka saudara dan saya akan saling nancep. Ya, saling orang-orang Jawa bilang gatuk gitu. Connect atau ngeh gitu loh. Ya, kadang-kadang pada waktu kita nggak ngeh dengan seseorang, ngomongnya nggak enak. Tetapi pada waktu kita melihat intention atau tujuan kenapa orang itu berbicara dengan logat seperti itu misalnya, atau berpakaian seperti itu, atau cara berpikirnya, maka kita akan mulai belajar untuk saling peduli. Apalagi kalau misalnya saudara tidak punya banyak pilihan, di mana orang-orang sekelilingmu itu harus dan ditempatkan di sana. Buka bersama dengan saya kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Haleluya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, baca bersama-sama, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Saudara, yang saya kejar bukan hanya bertolong-tolongannya saja, tetapi memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa, saudara? Nomor satu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap pikiran, jiwa, dan rohmu. Betul enggak? Tetapi yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Minggu yang lalu Pastor Debbie dan Pastor Daniel khotbah tentang health and healing yang mengatakan bahwa, saudara masih ingat enggak ayat itu? Yang Tuhan menginginkan kita untuk bahkan kita harus mengasihani diri, bukan mengasihi diri kita sendiri. Makanya sangat penting untuk kita berani kadang-kadang menolak. Makanya kadang-kadang kita perlu untuk bahkan tidak terlalu memperhatikan orang lain pada waktu diri kita sudah diambang batas. Nah, sekarang minggu ini saya ajarkan sebaliknya. Kalau diri kita sudah mengalami pemulihan, pada waktu diri kita sudah mempunyai kekuatan, diri kita sudah mempunyai kebaikan-kebaikan yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita, maka hukum Kristus tadi mengatakan kasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini nyambung dari minggu lalu, saudara. Ada amin gak? Jadi makanya di dalam kebenaran firman Tuhan sifatnya bukan cuman paralel, tetapi ada hukum keseimbangan. Di mana kalau saudara mulai sekarang mendapati ada ayat-ayat yang tidak nyambung atau tidak relevan, jangan hakimi bahwa ayat itu kontroversial. Lihat dulu konteksnya, lihat dulu perikopnya, lihat dulu daripada apa yang dimaksudkan oleh penulis daripada misalnya Paulus, Markus atau Yohanes atau Petrus. Kondisi yang dihadapi pada zaman itu mungkin sifatnya mereka lagi menegur atau mereka lagi maksudkan sesuatu yang berbeda. Tetapi kebenaran firman Tuhan sifatnya selalu paralel. Kebenaran firman Tuhan selalu sifatnya adalah seimbang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi pada waktu kita bisa saling peduli. Maka ini menunjukkan bahwa kepada orang lain, terutama saudara, kita menjadi punya teman atau beberapa orang memang tidak bisa dipungkiri mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Saya tidak tahu nanti apakah ke depan misalnya Pak Engki bisa membawa tentang DISC itu di sini, ya. Tapi saudara akan belajar bahwa tidak semua orang mempunyai karakteristik pembawaan yang sama. Enggak sama, saudara. Makanya nanti kita perlu belajar, ini minggu keberapa nanti ya. Di minggu yang kedua, calon pastor Hengki akan membawakan why synergy is difficult. Kenapa sinergi enggak mudah? Karena kita akan mendapati bahwa masing-masing kita mempunyai budaya yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, saudara ya. Dan ini akan sangat sukar sekali kadang-kadang mengkoneksikan diri kita. Ada satu hal yang caranya yang sangat baik, yaitu poin pertama ini, saling peduli dulu. You may not agree dengan orang tetangga sebelahmu, saudara mungkin gak setuju, beda pendapat dengan teman baik saudara, mungkin sampai kadang-kadang berantem sekalipun, itu normal, itu lumrah. Itu bagian daripada pertemanan untuk kadang-kadang kita saling menjauh, kadang-kadang kita saling marah, kadang-kadang kita saling benci. Tetapi pada waktu diperlukan tunjukkan kepedulian. Karena kepedulian ini saudara menunjukkan bahwa ada kasih Kristus yang terpancar di dalamnya. Ada banyak ayat cuman sangat terbatas waktu kita saudara ya. Saudara belajar sesuatu, coba saling peduli. Katakan saling peduli. Nah praktekkan ini di rumahmu dulu, di rumah tangga. Jangan bertahan atau bertengger pada kasta kita. Sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, saya nggak layak berteman dengan itu. Saudara, sudah minggirkan itu. Kita semua di mata Tuhan sama. Makanya tadi ayat mengatakan kan, yang menciptakan orang kaya, orang miskin siapa? Tuhan. Jangan lagi bertengger pada kasta. Lu orang tua, lu anak. Minggirin dulu saudara. Ya, asal ada kisi-kisi atau ada poin-poin menghormati, respect. Udah. Kadang-kadang kita perlu saling peduli dan saling kepedulian ini harus trespass atau membongkar tatanan-tatanan sosial yang menjadi stigma-stigma. Di mana pada zaman dulu kalau saya kecil, orang tua saya kalau ngamuk saya nggak boleh ngomong sesuatu saudara. Ya orang tua saya memberikan nasihat atau ada tamu datang di rumah, anak kecil masuk, nggak usah ikut-ikut, kamu nggak ngerti. Tapi zaman sekarang nggak bisa. Itu stigma-stigma yang harus dicabut, yang harus dibongkar. Karena apa? Justru pada waktu ada tamu datang, anak kita terlibat di dalamnya, itu menjadi momen mentoring yang sangat bagus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
Ayo dong yang semangat dong. Saya udah khotbahnya udah kayak gini. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Poin yang kedua, kita mari lihat saudara. Lebih aman bersama. Katakan lebih aman bersama. Saudara, saya pernah jalan di hutan. Kalau saudara dulu pernah ngikutin misalnya apa ya, pecinta alam ya. Kalau dulu namanya apa itu? Ya, pecinta alam. Kalau saya jujur aja saudara, jujur aja saya nggak suka. Ya, jujur aja saya nggak suka. Saya benci ular, saya nggak suka tidur di di alas-alas itu saya nggak suka, saudara ya. Maaf ya, saya nggak bisa beol di kamar mandi orang lain. Maaf nih saudara ya. Tetapi sejak saya terima Tuhan, bukan saja terima Tuhan, sejak saya declare bahwa diri saya menjadi seorang misionaris, saya harus bisa lakukan itu semua. Maaf, termasuk beol dimanapun juga. Maaf nih saudara. Ya, dan saya pernah di beberapa tempat melakukan output saya di tempat-tempat yang saya harus hampir keracunan saudara. Ya, pernah. Karena apa? Udah perutnya sakit banget karena salah makan. Saya lagi ada di kapal cepat yang tempatnya sesek banget dan di sebelahnya itu tangki solar. Aduh, saya habis ini output saudara yang itu keracunan saudara ya. Tapi kalau enggak gimana dong? Ya, ini konsekuensinya. Dan waktu saya jalan di hutan, saya harus pastikan nomor satu, harus ada orang yang kenal lingkungan itu. Nomor dua, kamu nggak boleh jalan di hutan sendirian. Karena sehebat-hebatnya kamu bisa tersesat. Makanya waktu saya jalan di hutan, saya harus bawa rombongan kecil minimal 3-4 orang. Dan kami harus membawa lampu. Walaupun perginya pagi dan diperkirakan siang atau sore udah datang. Tapi lu lebih baik siap lampu. Karena kalau misalnya kita terjebak dan memang benar kita terjebak saudara. Sampai jam 11 malam kita masih berjalan di hutan. Dan waktu itu ada Pak Hendrata saudara ya, ada anak saya, ada Angel. Dan kami terjebak di hutan itu gelap banget dan itu sangat susah sekali. Saya pikirkan kalau hanya kami bertiga, udah mungkin kami akan memilih untuk tinggal di sana sampai jam 5 pagi. Tetapi karena ada orang-orang, ada grup atau tim kami yang sudah terbiasa saudara. Dan mereka terus mengatakan jalan terus Pak Daniel, jalan. Kami kadang-kadang waktu itu melewati sungai yang sedada saudara. Jadi inilah keuntungan daripada community. The power of community adalah lebih aman bersama. You are safer when you are together. Jadi makanya pulang dari gereja, make sure saudara akan buat satu perencanaan untuk masuk ke cell group. Saudara, ada dua fungsi daripada ibadah. Yang pertama adalah ini larger group. Memang betul Anugerah Church belum terlalu besar, puji Tuhan, sehingga kami bisa dengan mudah identifikasikan saudara. Tetapi bayangkan kalau tempat ini nanti sudah terisi 250 orang satu ibadah, ada ibadah kedua 250 orang, keren nggak? Keren loh saudara ya. Mari kita berpikir ke depan. Ya, ada 2 atau 3 ibadah 500 jemaat kan keren banget. Nah, bagaimana caranya memperhatikan makanan saudara? Bagaimana caranya memperhatikan saudara datang jam berapa? Yaitu melalui cell group. Makanya pilihlah untuk saudara mau masuk, pilih cell group. Cell group kita memang kita lagi terus pelajari, kita cari modul-modul yang tepat, cara-cara yang lebih efisien. Memang sebaiknya kalau berbicara tentang large group ini saudara ya, di mana kita lebih banyak satu arahnya. Tetapi jangan gunakan ini saudara untuk bengong atau saudara main game atau saudara bersosial media saudara ya. Tetapi pastikan saudara buka telingamu baik-baik supaya saudara bisa catat. Saudara supaya bisa mengerti. Nanti baca lagi ulang. Kalau saudara misalnya lagi seperti Pak Michael yang lagi merekam saya karena dia menyukai apa yang saya khotbahkan. Nah ini tujuannya nanti di rumah bisa diputar lagi. Saudara ada amin gak? Ini penting. Tetapi untuk menyerap saudara harus ucapkan lagi. Saudara harus katakan lagi. Makanya perlu masuk kepada kelompok kecil atau small group. Seharusnya idealnya antara 5, 7, maksimal saudara 10 orang atau 12. Kalau gerejanya udah jauh lebih besar. Nah kalau saya berharap dari gereja kita nanti kira-kira kalau misalnya bisa 7 sampai 10 orang di break menjadi kelompok baru bertumbuh saudara. Sehingga ada orang-orang yang punya kesempatan untuk naik, dipromosikan. Ya, menjadi calon-calon pemimpin dan ini akan menjadi sesuatu yang sehat sekali. Lebih aman bersama. Ada amin. Buka bersama dengan saya Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita katakan saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita
menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi sangat penting sekali, lebih aman. Di dunia ini banyak pengajaran yang sesat, banyak pengajaran yang palsu, banyak saudara komunitas-komunitas yang kelihatannya baik. Dan ini banyak sekali terjangkit kepada anak-anak muda. Dengar baik-baik nih anak-anak muda ya. Kalau perempuan biasanya ya dengar baik-baik. Siapa yang perempuan angkat tangan? Ya oke. Kalau perempuan nih yang saya identifikasikan saudara. Kalau perempuan tuh rata-rata berumur antara 15-16 tahun, itu dimulai satu era yang baru bagi kehidupan para perempuan kan ya. Tiba-tiba jadi dewasa gitu saudara ya. Kemudian sampai kira-kira umur 25. Keren banget kan? Dan perempuan ini memasuki yaitu masa naif. Memikirkan bahwa setiap orang baik sampai kena tipu. Memikirkan bahwa semua cowok itu janjinya pasti manis sampai saudara dia hamil di luar nikah. Berhati-hati. Ya, jadi lebih aman kalau kita bersama-sama. Lebih aman kalau ada teman-teman yang berani menegur saudara. Lebih aman kalau ada orang-orang yang pernah menjalani getir pahitnya kehidupan. Kemudian saudara dengar daripada kesaksian mereka. Supaya apa? Kita tidak perlu mengalami pengalaman yang getir, pahit, kerugian berpuluh-puluh, beratus-ratus atau bermiliar-miliar. Harus kita jalani gara-gara saya ingin mengalami sendiri. Enggak perlu saudara. Pada zaman ini Tuhan izinkan terjadinya percepatan. Katakan percepatan. Jadi bersama-sama ini lebih aman. Supaya apa? Ada doktrin-doktrin yang jahat. Ada orang-orang yang kelihatannya baik. Yang dengan sengaja akan membuat saudara berutang budi pada mereka. Dan saya sebut ini adalah toxic friends. Atau teman yang beracun. Dengar baik-baik. Nanti Bu Duvin ini akan membawakan Do You Have a Real Friend. Saya sudah minta Bu Duvin untuk membahas satu chapter khusus tentang toxic friend, saudara. Jadi kalau saudara lagi buka sumurmu atau mata airmu, ada satu kisah, saudara ya, di mana Nabi Elia atau Elisa menemukan bahwa ada mata air yang mematikan. Jangan diminum. Makanya kalau tadi saya minum, saya harus lihat, di sana ada orang jongkok enggak? Kalau ada orang jongkok berarti apa? Ada kotoran, ada racun. Betul enggak? Ada orang-orang yang dengan sengaja membuat diri kita hutang budi sama mereka. Tujuannya supaya dengan di dalam kenaifan kita. Ya kalau perempuan tadi saya sudah katakan kalau laki juga ada saudara. Kalau laki kira-kira 18 tahun sampai 30 tahun lebih lama saudara ya. Naif. Sampai hartamu habis baru kamu tahu bahwa tidak semua teman itu baik. Betul ya? Berhati-hati dengan orang-orang yang kira-kira menunjukkan niat baiknya. Hidupnya selaras enggak dengan firman Tuhan? Membangun hidupnya benar enggak? Jangan-jangan saudara cuma dibuat supaya engkau hutang budi sama mereka. Dengan jelas saya katakan kelompok-kelompok yang misalnya LGBT saudara. Berhati-hati dengan mereka. Karena kalau saudara dengar begitu banyak cerita, kenapa orang-orang yang dalam kelompok komunitas LGBT itu mereka begitu bisa akur. Mereka bisa membela, katanya membela demi kehidupan. Tapi membela demi kepentingan pribadi mereka. Mereka adalah racun, toksik, jauhi mereka saudara. Kalau kamu lagi buka sumur dan kemudian buka pertemanan, ada teman-teman yang beracun. Dan mereka dengan sengaja membuat saudara untuk berhutang budi dengan mereka. Berhati-hati. Tidak selamanya kalau saudara ditawarin ada uang, saudara harus ambil. Tidak selamanya engkau diajak orang makan harus mau. Makanya jangan gampang-gampang mau sama orang. Amin. Belajar daripada satu pemimpin kita saudara ya. Yang hari ini lagi dekam di penjara. Saya masih ingat kisah kehidupannya, dia cerita. Pada waktu dipanggil oleh salah satu pembesar partai, saudara kita gak usah sebutin. Dia dipanggil, dia ditanya mau minum apa, mau makan apa. Dia bilang saya gak lapar. Mau minum apa? Saya gak mau minum. Karena tujuannya jelas, mau bicara masalah politik. Kita gak masuk politik. Tapi ini contoh, nangkep gak saudara? Paham ya? Lebih aman bersama. Nomor 3, belajar sesuatu di sini? Nomor 3, dalam komunitas yang kecil, kita bisa saling menerima. Katakan saling menerima. Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Makanya saya mendorong saudara untuk saudara punya orang yang menjadi kepercayaanmu. Di mana saudara kita ini bisa buka topeng kita. Saya maaf tidak berkata bahwa setiap daripada kita pakai topeng, tidak. Tetapi masing-masing daripada kita kerap kali memakai image-image yang mana memproyeksikan orang untuk berpikir yang seperti kita kehendaki tentang diri kita. Betul nggak? Nah, salah satu alasan kenapa saya memilih untuk menikah dengan Pastor Debbie adalah karena saya bisa saling terbuka dengan dia apa adanya. Saya nggak perlu pura-pura jadi orang kaya misalnya. Saya nggak perlu pura-pura jadi anak orang kaya misalnya. Saya bisa terbuka dengan dia apa adanya. Keuntungan sekali saudara, tidak semua daripada saudara bisa punya keuntungan seperti kami. Saya tahu naik dan turunnya kehidupan dia. Saya tahu tentang semua kisah adik-adik dan keluarga dia. Jadi sekarang terserah saya bisa terima dia enggak? Sekarang terserah dia bisa terima saya enggak? Dengan semua kehancuran masa lalu, kehidupan saya naik turunnya, dia bisa terima enggak? Nah, hubungan kami menjadi lebih dekat pada waktu saudara, bukan saja dia menjadi sudah lebih dewasa, bukan saja menjadi lebih cantik saudara ya. Waktu kecil kadang-kadang dulu saudara waktu kita berteman baik banget, enggak ada perasaan apa-apa, cuman teman baik aja. Dan saya berani menegur dia berani menegur saya. Ya, ada banyak kisah-kisah saudara ya. Kalau saudara datang ke sel grup kami, saudara pasti kemarin sudah mendengarkan kisah itu, makanya datang sel grup saudara ya. Dan pada waktu saudara kami berani lebih terbuka dan kami siap untuk bersama-sama, untuk berkomitmen, untuk saling mendoakan, untuk saling mendorong. Di situ ada satu level yang lebih tinggi daripada sebuah komitmen. Keluarkan aslimu saudara. Kalau saya nggak berkata bahwa saudara harus bertingkah seperti tidak ada orang lain, enggak saudara ya. Semuanya harus pakai aturan, semuanya ada regulasi undang-undang, saudara ya. Nangkep nggak maksud saya? Halo, paham nggak? Tapi saya berkata bahwa perlu untuk diri kita menjadi apa adanya, real, the real me. Dan harus ada teman dekat saudara yang tahu kalau kamu ngamuk seperti apa. Oh, udah ketawa ya. Tahu kalau saudara lagi happy seperti apa. Tahu kalau saudara lagi misalnya dibodohin orang seperti apa. Tahu saudara tentang segala sesuatu seluk-beluk tentang kehidupan saudara dan saudara tidak ditikam dari belakang. Ini perlu waktu. Time is going to be the witness. Pertemananmu harus dibuktikan dengan waktu. Saudara nggak bisa berkata bahwa saya kenal orang ini 1 bulan dan saya percayakan seluruh nasib, hidup, kepala, bank account, password saya kepada dia. Itu saudara bodoh banget namanya. Dengar baik-baik. Kalau apalagi yang cewek-cewek nih, hati-hati nih. Kalau saudara udah cewek-cewek nih, udah kamu cantik banget gitu. Apa papamu nelayan ya gitu. Iya, kenapa? Itu tenggelam tuh di sana. Jadi kalau saudara udah digituin, saudara kasih semua sampai password bank account saudara dikasih, bodoh namanya. Jadi salah satu indikator apakah teman itu baik atau tidak adalah apakah teman itu akan membawa saudara lebih dekat 1 langkah dengan Tuhan atau mundur 5 langkah dari Tuhan. Dah, itu aja. Kalau saudara misalnya kehilangan kesempatan yang saudara punya hari ini, apakah teman-teman baikmu itu yang kamu anggap baik, apakah akan menggadaikan hidupnya demi diri kamu? Pikirkan ini saudara. Karena kesempatan yang baik dan benar. Ya, zaman sekarang ngomongnya harus berhati-hati saudara. Harus ada indikatornya yaitu baik dan 2 benar. Kalau benar tidak melanggar firman Tuhan dan tidak melanggar undang-undang negara. Kalau baik, setiap orang punya relevansi dari kata-kata baik itu artinya apa? Paham nggak? Ya, paham ya? Jadi kalau baik dan benar ambil kesempatan itu. Kalau ada damai sejahtera ambil. Tapi kalau kamu sodorin sesuatu yang tidak masuk akal, too good to be true, dan kayaknya ini dikatakan bahwa lu nggak akan lagi teman seperti gua nih. Saudara percaya sama saya, saudara lagi dikibulin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanannya, katakan saling menerima. Keempat, setelah kita saling menerima, what is next? Kita harus bertumbuh bersama. Salah satu tujuan daripada pertemanan yang baik adalah pertumbuhan. Makanya tadi saya ngomong, kalau teman baikmu ternyata membuat saudara lebih jauh dari orang tua,
lebih kurang ajar sama negara, lebih saudara tidak lagi takut akan Tuhan, itu bukan teman yang baik. Leave, tinggalkan, karena teman itu beracun. Tinggal tunggu waktu saudara lagi dibulet, sama seperti ular, lu dipatuk, cerut, habis. Tinggalin, saudara. Amin. Yang keempat, bertumbuh bersama. Kita perlu saudara untuk bertumbuh bersama, kita saling perlu mengkoreksi, kita saling mengangkat, kita saling mendorong satu dengan yang lain. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 11. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita perlu sekali untuk saling menasihati. Berikan ke teman yang baik pasti akan menunjukkan kesalahannya itu apa. Bukan di dalam kebencian. Dan tahu nggak saudara, sahabat baik saya adalah istri saya. Kalau saya habis khotbah, dulu pada waktu awal-awal kami berdua baru menjadi hamba Tuhan, kami tidak punya waktu banyak untuk khotbah, kami baru belajar khotbah. Saudara, orang yang saya percayai tentang isi khotbah saya adalah istri saya. Karena istri saya akan mengatakan nggak bagus, kamu nggak harus, dia akan datang dengan saya, bukan dia nyacatin saya enggak saudara, karena kita udah buat janjian. Dia akan datang kepada saya, tadi kamu 5 kali ngomong itu nggak bagus, gitu misalnya ya. Itu nggak bagus kamu ngomong soal ini, dikoreksi sama dia. Jadi hal itu ternyata mengkoreksi saya dengan tujuan supaya membangun. Dan sebaliknya juga pada waktu dia selesai khotbah dia akan nanya saya, tadi gimana? Gitu. Khotbahnya bagaimana? Ada sesuatu yang salah nggak yang disampaikan? Atau sesuatu yang seharusnya disampaikan nggak? So kami belajar untuk saling percaya, mempercayakan bahkan hidup kami satu dengan yang lain. Bukan berarti kami nggak percaya Tuhan. Paham ya saudara ya? Jadi inilah kekuatan daripada satu community atau satu small group saya katakan. Supaya kita bisa saling membackup. Karena apa? Sama seperti sebuah mobil, masing-masing kehidupan kita ada blind spot. Atau sudut pandang yang tidak bisa dilihat daripada kaca spion. Ada blind spot. Saudara nggak bakal tahu blind spotmu ada apa kecuali sahabat baikmu mengatakan yang jadi spionmu. Awas, ada mobil mau serempet kamu tuh. Dan saudara tahu nggak, blind spot warning ini menjadi salah satu fitur andalan mobil pada zaman sekarang untuk dijual. Sehingga pada waktu ada mobil lain akan mendekati mobil itu, spionnya akan ada satu warna kuning akan nyala. Blind spot warning, early detection, supaya nggak terjadi collision atau tabrakan. Amsal 27 atau 17, saudara pernah ribut nggak dengan sahabat baikmu? Wajar itu saudara. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pernah ribut nggak dengan orang tuamu? Sudah selayaknya saudara. Kalau orang tua dan anak hubungannya cuma baik, iya dan tidak saja, itu bukan orang tua yang baik. Tetapi justru kalau orang tuamu berani menegur saudara dalam kasih, hargai orang tuamu. Amin ya. Kalau misalnya anak saudara berani negur, anak saya berani negur saya saudara. Tapi saya ajarkan, tidak dalam kurang ajar. Ya, anak saya yang kecil James kadang-kadang bisa koreksi saya, bisa mengatakan, "Dedi kok gini sih?" Saudara, saya harus sadar. Dan saudara tahu, dia tidak akan berhenti ngamuk kalau saya salah sebelum saya minta maaf dengan dia. Jadi ini kebudayaan, culture keluarga saya, keluarga kami berdua. Kalau saya salah kepada anak saya, cepat-cepat saudara, kalau saya menyadari dan kalau anak saya bisa menunjukkan kesalahannya dengan cara yang benar, saya harus mau minta maaf dengan anak saya. Dan setelah itu reda, udah selesai. Buat apa masalah harus dipikir-pikirin jauh, berlarut-larut. Saya mau bertumbuh bersama dengan anak-anak saya. Saya mau melihat anak-anak saya dewasa dan tetap menyayangi saya. Saya mau saudara anak-anak saya bisa tetap nanti pada waktu dia berumur 30-an, 40-an dan saya masih bisa memberikan nasihat yang baik kepada dia. Ini harus dipupuk dari kecil. Bukan cuma dalam pertemanan. Tapi kehidupan orang tua ini juga orang tua dan anak harus dijaga dengan baik. Karena tahu nggak saudara, keluargamu adalah unit terkecil atau komunitas pertama yang saudara punya di dalam kehidupan. Kalau saudara gagal untuk saling menghargai, baik menghargai orang tua, baik menghargai anak, menghargai suami, menghargai istri, saudara sayang sekali kalau saudara lebih menghargai orang lain daripada menghargai mereka. Hargai mereka dulu karena mereka yang Tuhan tempatkan pertama-tama dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mau bertumbuh bersama? Coba lihat kiri kanan, katakan bertumbuh bersama. Yang kelima, ini penting saudara. Saling membantu atau gotong royong. Ya. Salah satu daripada
Ini semua semestinya saya lihat ada bagian daripada values atau nilai budaya daripada Anugerah Church. Saling membantu atau gotong royong ini, kalau saudara masih ingat, values kita adalah available dan action oriented. Masih ingat nggak ya, dari A dan N-nya. Jadi kita nggak boleh lupa kekuatan daripada sebuah communal adalah kita saling menolong. Saudara, pada waktu kami membawa bantuan ke Palu, saya nggak perlu sebutkan berapa angka yang terkumpul secara terbuka. Seperti kalau saudara mau nanti tanya kepada saya akan jawab. Ya, angkanya sangat besar. Dan bahkan ada lembaga donor dari luar negeri itu mempercayakan cukup banyak uang melalui pelayanan ini, saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, pada waktu kita bisa melakukan ini karena apa? Ada satu availability daripada kehidupan kita. Ada satu action oriented. Action oriented ini kasih atau nilai-nilai yang dipelajari daripada firman Tuhan harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan baik atau perbuatan nyata. Ada amin enggak? Tetapi berhati-hati karena ada orang-orang yang akan sengaja memanipulasi kehidupan saudara. Makanya dalam subpoint ini keluarkan benefits versus manipulation. Berhati-hati saudara, ada orang-orang yang sengaja memanipulasi kehidupan kita. Saya tahu tidak semua orang, saya mengatakan seperti ini bukan berarti kita harus selalu hati-hati kepada setiap orang, termasuk curiga kepada setiap orang, tidak saudara. Tetapi kalau saudara sudah tahu daripada orang itu punya tabiat utang nggak bayar, ya, pinjam A nggak dikembaliin, janji nggak pernah tepat waktu. Saya terus terang nggak suka dengan orang-orang model seperti itu. Makanya saya pernah tuh marahin satu mahasiswa kami saudara, tapi puji Tuhan nggak ada di sini saudara. Ya, saya katakan kamu itu gimana? Kamu bukan karena kami sudah berbuat baik dengan kamu harus cuma memperlakukan kami dengan baik. Saya bilang, kamu itu janji dengan kami 10 kali, 9 kali kamu terlambat. Saya katakan seperti itu. Dan saya katakan, berarti ini menunjukkan apa? Kamu tidak menghargai saya. Jadi saudara perhatikan, jangan cuma karena saudara orang Indonesia dan kemudian saudara seenak perut saudara berkata karena macet. Hargai waktu orang. Hargai saudara ya, di mana pada waktu ada orang berbuat baik, di mana ada orang sudah minjemin uang kepada saudara, bayar itu. Coba lihat kiri kanan. Senyum aja saudara, tanpa judging, tanpa menghakimi kiri kanan. Kalau utang bayar ya, amin. Puji Tuhan saudara ya, puji Tuhan saudara. Jadi berhati-hati dengan orang yang sukanya memanipulasi orang lain. Kadang-kadang kita tahu orang itu memanipulasi diri kita, tetapi karena kita kesepian. Makanya jangan cuma punya sumber satu. Miliki beberapa sumber yang sehat. Haleluya. Kemudian ini berikutnya. Ini penting banget. Sebelum saudara tidak mau melupakan teman baikmu. Ini penting banget. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ya, Daud melalui 3 pasal. Saudara nggak perlu buka satu persatu. Mazmur 103, ada satu lagu yang luar biasa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Ini Mazmur 103. Mazmur 104, Daud bermazmur lagi, menunjukkan kebesaran Tuhan, mengingatkan jiwanya untuk tidak lupa sama Tuhan. Mazmur 105, Daud mengingatkan lagi kepada dirinya sendiri tentang siapa Tuhan dan siapa dirinya. Jadi saudara, saya dan saudara masing-masing kita pernah hutang budi dengan seseorang. Betul? Siapa pernah hutang budi dengan seseorang? Saya pernah hutang budi dan banyak sekali. Tetapi kalaupun orang-orang di mana kita berhutang budi kepada mereka dan mereka mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang mana akan membuat kita melupakan Tuhan, saudara dan saya harus membuat pilihan yang benar. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk membuat pilihan, tetapi diperlukan kedewasaan yang mutlak untuk saudara membuat pilihan yang benar. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, pada waktu kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, Daud adalah orang yang tahu benar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada Tuhan, dia nggak mungkin jadi raja. Kalau nggak ada Tuhan, dia nggak mungkin bisa ngalahin Goliat. Kalau nggak ada Tuhan, dia nggak mungkin pernah memerintah 40 tahun dan tidak satu kali pun kalah perang. 40 tahun loh saudara. Enggak sekalipun kalah perang loh Daud itu. Luar biasa. Walaupun ada begitu banyak harga yang dia harus bayar. Nah ini yang saya mau katakan dari poin kelima yang terakhir ini. Kalau saudara tidak melupakan kebaikan Tuhan,
maka harus ada perwujudan perbuatan baiknya. Amin. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 9. Ini maaf agak panjang, tetapi kita harus baca, saudara. Mungkin gak harus semua. Daud pada waktu dia mempunyai pertemanan yang baik. Ingat sahabat Daud siapa namanya? Halo? Yonatan. Ya, dia membuat satu covenant dengan Yonatan. Dan saya bermimpi, saya akan punya teman seperti ini. Sampai sekarang saya memang belum punya teman seperti ini. Dan saya belum pernah memberikan hidup saya kepada orang seperti itu, saudara. Secara mudah dimengerti gini, Daud berkata, kalau saya meninggal duluan, kamu yang nafkahi anak-anak saya. Sampai selesai. Kalau kamu yang meninggal duluan, saya bertanggung jawab nafkahi anak-anak kamu sampai selesai. Berani gak? Saya rasa kita perlu untuk mendevelop friendship. Sampai dengan titik kita berani untuk bernazar. Kalau ada apa-apa dengan kamu, don't worry, I'll be there. Dan itu bukan cuma ucapan mulut saja. Ini yang Daud lakukan. Pada waktu dia udah jadi raja, kerajaan Israel sudah bersatu. Dia bertanya, saudara. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-9, ini bagus banget ceritanya. Dia berkata seperti ini. Berkatalah Daud, ayat yang pertama, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara tahu tabiat raja-raja pada zaman dulu? Kalau ada raja baru naik, saudara tahu apa yang terjadi? Istri, gundik, semua anak-anak daripada raja yang sebelumnya dibunuh semua. Dibantai habis. Tidak disisakan satupun. Dan ini masih berlaku di dalam kerajaan binatang sampai dengan hari ini. Saudara, kalau ada pack daripada harimau atau macan atau lion, ya, singa. Ada singa muda berkuasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua bayi-bayi daripada keturunan singa yang berkuasa yang lama itu akan dibantai, dimakan semua. Sampai hari ini. Kita lebih baik daripada hewan. Dan Daud menunjukkan itu, saudara. Dia mempunyai sahabat yang baik dan dia berkata, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena Yonatan. Ini gambaran siapa? Yonatan itu Tuhan Yesus, saudara. Dalam diri saudara dan saya ada Tuhan Yesus. Sehingga Daud ini gambaran daripada Allah Bapa. Dan dia berkata, bukan karena kepintaranmu, bukan karena pandaimu berpuasa, bukan karena rajinmu berdoa, bukan karena hebatmu berkhotbah, bukan karena engkau bersedekah kepada orang miskin, tetapi aku memberkati engkau, tetapi karena putraku yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, maka aku ampuni dosamu. Maka aku berkati kehidupanmu. Walaupun kau sudah cacat, Mephiboset ini cacat, saudara. Timpang. Walaupun hidup kita timpang di mata Tuhan. Tetapi karena Yesus Kristus, kecacatan kita ditutupin. Wow, what a story of grace. Ayat 2 mengatakan, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba Tuanku. Ayat 3, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada satu orang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Haleluya. Saudara, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dan dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 9, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghirakan anjing mati seperti aku. Ayat 9, raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Ada kabar gembira, saudara. Kita tidak berhutang budi kepada manusia satupun juga, tetapi kita berhutang budi kepada Kristus Yesus. Kita ini Mephiboset itu. Kita yang timpang karena kebodohan kita. Kita yang cacat karena keteledoran kita.
karena kenaifan kita, karena kejahatan kita yang terus ulang berulang jatuh lagi kepada dosa yang sama. Tetapi puji nama Tuhan, Allah Bapa berkata, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena putraku, Yesus Kristus, Mesias, maka hari ini aku pulihkan engkau. Engkau makan satu meja dengan aku. Makanya dalam Mazmur 23 Daud mengerti benar, dia mengatakan, Tuhan itu membuat hidangan buat aku di tengah-tengah musuhku. Sehingga dia berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang membela aku. Aku tidak takut kepada kematian. Aku tidak berhutang kepada manusia satupun. Mari Bapak Ibu sekalian, berikan kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus Kristus, Yonatan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya undang tim memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Saya berharap pada bulan ini saudara akan belajar dengan sungguh-sungguh bahwa kalau saudara dipercaya mempunyai teman yang baik, ada harga yang harus saudara bayar. Atau saya katakan Tuhan Yesus sudah membayar harganya buat kita, dan kita perlu dengan benar untuk menyingkapnya dengan sehat. Visi daripada gereja kita, to be storehouse of the kingdom of God. Kita mau supaya setiap orang yang di sini, saudara dapat dibangun, saudara dapat dikoreksi, saudara dapat ditegur. Kadang-kadang mungkin ada yang perlu dijewer, saudara. Kadang-kadang ada yang perlu diskors, bilang gak bisa nurut, saudara. Kadang-kadang ada yang perlu disuruh duduk dulu, gak boleh pelayanan. Kadang-kadang harus dimarahin, saudara. Tetapi asal, selama cara orang yang marahin gak ngawur, selama ada peran kebenaran dan kebaikan, ada firman Tuhan, ada muatannya, dan saudara tidak dimanipulasi, why not? Perintah Tuhan adalah buat kita berbuah. Dan tidak ada teman yang lebih baik daripada teman yang berani untuk menunjukkan kesalahan kita itu apa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.